Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengulas mengenai penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa serta tokoh-tokoh penjelajahan samudra. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Samudra bersejarah dari Portugis. Tokoh penjelajah samudra bersejarah dari Portugis. Pada akhir abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa berlomba melakukan penjelajahan samudra. Mereka terdorong melakukan penjelajahan karena keinginan mencari kekayaan, menyebarkan agama, mencari kejayaan, dan didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pelayaran antar benua. Salah satu bangsa Eropa yang terkenal sebagai penjelajah samudra adalah Portugis. Bersama Spanyol dan Inggris, Portugis adalah negara yang memiliki banyak wilayah jajahan paling luas di dunia. Hal tersebut didukung oleh keberanian para tokoh penjelajah samudra asal Portugal. Beberapa tokoh Portugis yang terkenal sebagai penjelajah ulung dan tercatat antara lain. Yang pertama, Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias adalah penjelajah pertama dari kebangsaan Portugis pada tahun 1484. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias mengawali masa penjelajahan samudra dari Portugal. Ia berlayar mencari emas dan mencari jalur laut menuju India. Bartolomeus Dias berlayar dari Lisabon, menyusuri pantai barat Afrika dimulai dari Sungai Kongo menjelajah pantai 220 km, sampai akhirnya ia menelusuri Sungai Kongo ke arah selatan dengan tujuan mencapai India. Namun, malangnya, kapal Bartolomeus Dias terdampar di ujung selatan benua Afrika. Kemudian dia menamakan tempat tersebut sebagai Tanjung Harapan pada tahun 1480. Lalu, ia menyusuri tanjung itu sampai ke Great Fish River. 2. Vasco da Gama. Pada tahun 1498, Vasco da Gama memimpin pelayaran ke India atas perintah Raja Immanuel I. Ia berangkat dari Lisabon menyusuri pantai barat Afrika, lalu memutar ke Tanjung Harapan dan menyusuri pantai timur benua Afrika. Di pantai timur Afrika inilah Vasco da Gama bertemu dengan pedagang-pedagang Islam dan mendapatkan banyak informasi terkait kekayaan alam bangsa Asia. Atas saran dan petunjuk pada pedagang Islam tersebut, Vasco da Gama beserta rombongannya meneruskan pelayaran mengarungi Samudra Hindia. Pada bulan Mei 1498, rombongan Vasco da Gama mencapai Calicut, India. Di tempat tersebut, Vasco da Gama mendirikan pos perdagangan. Pada tahun 1499, kembali pulang ke Portugal disambut dengan penuh rasa hormat. Dia melakukan pelayaran ke India lagi pada tahun 1502 dan 1524. Saat berangkat, ia dapat melewati Tanjung Harapan dengan baik. Sewaktu tiba di Pelabuhan Malinda, Afrika Timur, mereka bertemu dengan pedagang-pedagang Arab dan India. Namun, jalan ke Asia Tenggara tetap dirahasiakan oleh para pedagang tersebut. Oleh karena itu, orang-orang Portugis melanjutkan perjalanannya menyusuri pantai timur Afrika. Mereka harus melewati perairan dengan ombak yang sangat besar. Daerah itu terletak di timur laut Afrika, terutama di sekitar ujung tanduk. Oleh karena itu, daerah ini disebut Gua Davui, yang artinya berhati-hatilah. Ekspedisi ini kemudian berhasil melewati selat di ujung selat Lautan Merah yang disebut Bab el Mandeb atau Gapura Air Mata. Pada tahun 1498, Vasco da Gama tiba di Calicut, India. Sejak saat itu, perdagangan antara orang Eropa dan India tidak lagi melalui jalur Laut Tengah, melainkan melalui pantai timur Afrika. Namun, penemuan ini belum juga memuaskan bangsa Portugis. Mereka ingin menjelajahi daerah timur lainnya, yakni Malaka dan Maluku. Malaka adalah pusat perdagangan yang sangat ramai dikunjungi, sedangkan Maluku adalah daerah sumber rempah-rempahnya. 3. Alfonso de Albuquerque. Alfonso adalah salah satu tokoh penjelajah samudra terkenal dari Portugis. Pada tahun 1511, Alfonso berhasil menduduki kota Malaka. Secara politis, Portugis berhasil menguasai Malaka, namun secara ekonomis gagal karena pedagang-pedagang Islam meninggalkan Malaka. Sebaliknya, para pedagang Islam memindahkan pusat perdagangan mereka ke bandar lain seperti Aceh,
Banten, Demak, dan Makassar. 4. Francisco de Almeida. Francisco de Almeida adalah tokoh penjelajah samudra dari Portugis yang berhasil menaklukkan Goa, India. Wilayah Goa kemudian dikembangkan oleh Francisco de Almeida sebagai pusat perdagangan yang ramai. Hasil rempah-rempah di India merupakan barang dagangan yang laku keras di pasar Eropa, sehingga Portugis berkepentingan menguasai wilayah tersebut. 5. Pedro Álvares Cabral. Pada tahun 1500, Cabral melakukan penjelajahan samudra melalui jalur barat, yaitu melalui Samudra Atlantik menuju Brasilia di Amerika Selatan. Di bawah pimpinan Cabral inilah Portugis berhasil menanamkan kekuasaannya di wilayah Amerika Selatan. Beberapa negara Amerika Selatan sampai sekarang masih menggunakan bahasa dan budaya Portugal sebagai bentuk peninggalan kolonialisme Portugis. Terima kasih atas perhatiannya. 少し日々に笑えなくなっていた僕の目に映る君は綺麗だ明けない夜に